belum tajam NN-nya ya. Linknya. Sudah. Ya, hari ini adalah pertemuan NN tanggal 30 Maret 2021. Kegiatan kita yaitu sharing project pada kuliah Neural Network yang akan dilakukan oleh Happy dan Daniel, begitu ya. Saya persilahkan Happy untuk men-sharingkan hasil kerjanya, dipersilahkan. Baik Ibu, ini yang saya mau sharing. Sebenarnya ini masih saya coba pelajari Ibu. Referensi yang saya dapat, yang saya lihat idenya sepertinya sama seperti yang sudah disarankan topik dari Pak Surya. Yang sabar. Ini. Jadi di sini yang saya dapat Ibu pakai model ResNet. Sebentar, cerita dulu. Oh iya. Dari referensi yang saya dapat Risetnya ini. apa? Risetnya tentang mau identifikasi painting, lukisan berdasarkan paintersnya, pelukisnya. Jadi di sini dia mencoba untuk mau uji dari lukisan itu, mau cari tahu siapa pelukisnya, seperti ini. How difficult would it be for this network to recognize the painting itu ya? Iya, Ibu. Painting face Papua itu. Iya, yang ide dari Pak Surya itu mau face painting yang Papua. Jadi ini saya dapat referensinya. Dia mau cari tahu siapa pelukisnya berdasarkan lukisan-lukisan yang dikasih. Pakai model ResNet. Ini Bu. Tapi saya juga masih pelajari model ResNet-nya juga sih Bu. Jadi masih pahami dulu untuk bisa coba. Sebentar, ResNet itu adalah library yang sudah disediakan untuk face painting, begitu? ResNet-nya mana? ResNet-nya ini. Jadi sudah ada ya, jadi kita tinggal install gitu ya? Nggak perlu buat sendiri gitu ya? Iya Ibu, karena dari dia punya dari itunya juga sudah ada, langsung bisa muncul modelnya. Ya. ResNet. Ini. Tapi ada referensi lain lagi Bu yang saya tapi masih cukup paham, yang dia coba untuk cat and dog, recognize cat and dog. Itu model ResNet-nya. Diceritakan kamu ngapain, ini punya siapa. Kalau nggak diceritakan saya nggak tahu. Oh iya Ibu. Jadi ini dia pakai ResNet untuk mau recognition pakai data cat and dog. Jadi dia ini untuk model-modelnya yang sudah ini. Terus convolutional block-nya ResNet
Jadi dia pakai ResNet 50 untuk 5 stage untuk identifikasinya itu, Ibu. Jadi di sini dia pakai dataset dari dog and cats. Kemudian dia pakai seperti gimana? Dia pengen training. Kalau yang saya paham sih yang langsung untuk mau implementasi data ResNet-nya itu di sini dia langsung tinggal masukin itu, Ibu. Dia punya model-model, terus langsung tinggal diidentifikasi sesuai gambar datanya, sesuai dengan data-datanya. Jadi langsung muncul modelnya. Sejauh ini yang saya masih paham seperti itu, Bu. Terus kalau dari yang kamu pelajari pustaka ini ada cat and dogs, diapakan? Hasilnya apa? Hasilnya nanti dari modelnya ini, Bu, model ResNet, kemudian hasilnya nanti ini bisa Tujuannya apa? tujuannya lihat akurasinya ya, Kak Het. Iya. Di bagian atas. Ini apa nih? Klasifikasi cat and dog, ya. Ya. Jadi nanti kalau ada foto atau gambar cat atau dog, terus nanti sembarang kita nggak tahu itu cat atau dog, nanti dengan algoritma ini dia akan masuk di cat atau akan masuk di dog, gitu kan ya? Iya, seperti begitu. Kalau untuk kasusmu nanti painting face of Papua or painting face not Papua, gitu kan? Iya, Ibu. Iya, jadi harus tahu dong algoritma ini kalau mau diterapkan gitu untuk kasusmu bagaimana gitu. Jadi nggak cuma sekedar menunjukkan ini cat, ini dog, ini cat, ini dog, terus tujuannya apa, harus tahu. Ya. Kemudian kamu belum coba kan ya? Jadi idenya dicoba, jalan enggak. Yang kedua, berarti kamu harus punya foto mana yang painting face Papua dan mana yang tidak. Mestinya kan ada ya di mana, di apa, di Papua sana kalian bisa enggak punya foto orang-orang Papua yang ada gambar klasiknya di wajahnya, dan mungkin di internet bisa dicari yang tidak. Bisa enggak? Iya, bisa, Ibu. Jangan berlama-lama. Ini sudah berapa lama ini proyeknya? Nanti masih punya waktu 1 bulan ya. Di bulan apa? Mei ya, itu Lebaran. Kalau Panji Lebaran, jadi sibuk. Kalian kan enggak ya. Jadi berarti minggu depan
atau dalam 1 minggu atau 2 minggu ini udah nyoba algoritma ini, jalan. Sebetulnya kalau mau dikemas ulang, arsitektur NN-nya seperti infrastruktur NN-nya ya, infrastruktur NN-nya untuk kasus ini seperti di tempat Yuni kemarin, ada enggak kamu sudah buat bagaimana algoritma ini, infrastrukturnya seperti apa? Yang punya Kak Happy yang ResNet. Ya, ResNet. Ya, maksud saya ada enggak gambar untuk menunjukkan alur penelitian dengan algoritma ini, dengan ResNet-nya? Kan enggak langsung pakai terus ini hasil, tapi dalamnya harusnya kan tahu. Ada enggak yang sumber informasi tentang itu? Atau menulis ulang, menggambar ulang infrastrukturnya seperti apa? Punya Kak Happy tadi ada di, kalau tidak salah. Seperti iya, seperti pustaka yang diberikan kemarin minggu lalu sama Pak Surya itu kan untuk kasusnya Yuni itu kan bagus sekali itu. Ada bagaimana NN itu alurnya ditunjukkan begitu. Belum buat. Alurnya tadi kalau tidak salah kelihatan di summary modelnya. Iya. Iya. Jadi kalau di sini kan saya hanya melihat itu tayangan dari layar internet. Tapi bagaimana Happy merepro ulang, saya enggak lihat. Ya kan? Menjelaskan ulang dengan sendiri. Kalau seperti ini, saya enggak tahu kamu pengerjakan atau tidak. Kita tinggal cari 1 jam, ditayangkan sebentar. Tapi yang diusahakan sendiri itu apa, saya belum lihat. Itu yang penting. Ya kan? Nah, jadi masih banyak yang dilakukan. Kalau boleh dibilang belum ada hasil ya. Saya hanya melihat dari internet sebentar, udah ini ditunjukkan. Yang pertama tadi tujuannya juga belum dipahami dari algoritma ini. Yang kedua, infrastruktur NN-nya mestinya walaupun menayangkan ini bisa digambar ulang gitu. Berapa sih hidden layer, berapakah neuronnya, kira-kira begitu dari yang dicontohkan di sini. Belum ada ya Happy? Belum ada kan? Ya, saya ResNet ya. Halo. Ya. Nah, itu di situ sebetulnya kan sudah ada, cuman untuk di kasus itu berapa? Ya, ini kan ada ditunjukkan. Kalau bisa ini Apa, Happy menerangkan apa yang identity block itu, yang bedanya kan di situ. Ya. Ya, caranya nerangkan mirip Yuni. Kemarin ada blok apa? Konvolusi, kemudian blok max pooling atau average pooling atau apa. Yang berbeda ada blok identitas. Kalau bisa googling dulu identity block itu maksudnya apa. Nah itu kalau itu tahu ya tinggal nerangkan bloknya ResNet 50. Ya. Jadi udah sepakat pakai ResNet ya ini ya.
Belum Uni? tahu. Coba Belum cek tahu. Yang dulu semua. iya, Ya, yang model yang apa namanya? Contoh yang mendekati, Bu. Kalau dilihat ya, ini painting, oke. nakahep, apa face painting kalau tidak salah. Ya, oke. Jadi apa namanya? Rumah besarnya juga belum tahu. Ya sudah ada lah, tapi bagaimana tadi ya, cat and dogs tadi diaplikasikan, terus tadi infrastrukturnya NN untuk kasusmu, kalaupun mengcopy dari cats and dogs, ya tinggal yang di kasus di sini ditunjukkan yang mana langkah-langkahnya gitu ya. Oke, ya paling Tadi tidak coba ResNet 50-nya di apa tunjukin Happy. Tadi ada Happy. Yang blok sederhana aja. Yang warna-warni tadi. Iya, warna-warni tadi ada. Itu dari situ kan mudah. Yang tadi. Iya. Yang tadi aku baru kasih tunjuk. Ya, bawahnya itu ya, kita Nah, itu dia. Itu kan blok yang mudah itu. Itu ResNet apa itu? Ini ResNet 50. Itu ResNet 50 ya? Digedein coba dari awal. Input terus ngapain? Setelah di input. iya. Ya. Habis input zero padding berarti. Iya. Berarti nggak pakai apa padding. Berarti nanti kamu harus menjelaskan zero padding itu apa. Jadi nggak pakai padding itu ya. Terus kalau konvolusi mudah ya kemarin. Nah, yang belum diterangkan, belum saya terangkan base norm. Jadi harus diterangkan. Googling dulu base norm apa. Kalau Leru sudah tahu, Maxpool sudah tahu. Terus setelah convolution block lagi yang stage 2 ada identity block. Nah, harus googling lagi. Identity block belum diajarkan. Berarti kamu menerangkan yang belum diajarkan aja. Yang sudah diajarkan bisa diterangkan juga sih. Saya merasa yang belum saya sentuh adalah identity block dan batch norm. Oke, itu. Ya, berat ya, Happy. Baru pertama sih, enggak apa-apa. Kira-kira yang dilakukan, mau bisa merinci apa yang akan dilakukan? Gimana Bu, maaf? Yang akan dipelajari lebih lanjut apa? Untuk ini Bu, yang tadi Pak Surya baru bilang, belajar lagi yang batch norm yang baru di modal ini ResNet. Sama identity block. Dicoba pakai nanti, coba ulang lagi Bu. ResNet 50 ya namanya. Iya Ibu. 50-nya karena apa? Ini di MATLAB ini ada ResNet 50. 50-nya karena apa? Ini ResNet 50 di sini ada ResNet 50. Layernya 50. Kah? Ya. Layernya 50. ResNet arsitektur, nih di layar nih ada nih. EQ. Nah, ResNet 50 arsitektur.
Ini di sini ketemu saya. Saya taruh di WA ya. Resnet 50. Ada baiknya membaca, itu ceritakan kembali, itu paling gampang seperti itu. Terus, ya, kalau enggak nanti kamu hanya survei-survei internet, tapi nggak pernah jadi sebuah pemahaman untukmu gitu. Ya, anak-anak sekarang seperti itu ya. Overview, tapi coba ceritakan dengan kata-kata sendiri. Kalau perlu tiap hari cerita. 1 halaman, 2 halaman. Nanti terlihat kamu belajar apa. Ya. Karena nanti hanya survei-survei, kemudian sambil lihat dijadikan pustaka. Jadi namanya literatur review. Itu pun bisa menjadi paper itu. Namanya apa? Ya, literatur review itu bisa jadi paper. Kamu survei ke sana, survei ke sini, apa sih Resnet, ngapain aja gitu ya. Kemudian Resnet 50, ada nggak Resnet 10? Atau kenapa 50 menjadi angka cantik? Resnet 10 ada nggak? Ada. Ya nanti Happy nyari ngubah-ubah itu jumlah layernya. Iya. Jadi layer-layernya ini. Resnet 50 udah di run belum Happy? Yang dari internet itu. Belum dicoba, Pak. Kalau di run kemudian dilihat coba dihitung layersnya ada berapa, jadi model titik layers gitu, nanti kelihatan semua layer-layernya, dihitung layernya apa aja. So bisa pakai The History of Resnet, ada Revisiting Resnet. Nah itu kamu cerita Resnet aja udah rame itu, seru itu ya. And its variant. Jadi kenapa ada Resnet 50? Sebelumnya Resnet 10 juga ada ternyata. Kenapa angka-angka kelipatan 10 mungkin angka yang mudah untuk menjadi acuan. Oke, banyak hal nih yang bisa nih dipelajari. Perkembangan Resnet. And then mungkin kamu akan membuat suatu Resnet, modif Resnet ya. Entah berapa, 10, 60. Mana tadi? Ya, di sini ada layer name, conf 2, output size. Iya. Ya. Fokus aja pakai Resnet. Tapi ini Resnet, ada Resnet 18, ada Resnet 34 di sini. Di yang di WA itu. Ya, ternyata. Dan ternyata yang layer lebih besar mungkin ya yang layer lebih besar tidak selalu persentase errornya menjadi lebih kecil. Ini ada training errornya. Bisa dipelajari di situ ya, antara error yang dihasilkan dengan banyaknya layer yang dibentuk oleh Resnet. Jadi Resnet X arsitektur untuk face recognition. Nah, keren. Gitu, Happy? Iya, Bu. Banyak yang dikerjakan, ya. Makanya saya minta seperti Yuni, kamu udah cerita apa gitu ya, harus suka cerita. Make your own words. Baik, jadi nanti project ataupun nanti menjadi tesis,
Itu sambil persiapan bagian 1 protesis, bagian 2 jadi seperti S1 ya. Bagian 2 kalian harus reporting lagi, bundle, diseminasi apa yang dikerjakan 6 SKS. Nah itu bisa dipersiapkan dari sekarang, dari cerita-cerita yang dibuat. Mau penuh atau tidak begitu ya, artinya nanti menjadi bundle pengetahuan yang mudah untuk dibaca oleh pihak lain gitu. Oh ResNet tuh ini, nah nanti terus digeret ke kuliah yang pertama, yang kedua di sana ada museum ini ya. Museum tentang Ada kebudayaan, ya kan? lokal budaya. Iya, kalian ke sana aja untuk foto itunya. Dapat foto-fotonya kan banyak dari situ. Iya, ada. Ya, koleksi aja foto dulu, kemudian karena dari foto menjadi image, kemudian menjadi terbaca oleh program. Bagi orang matematik itu tahapannya agak sulit, tapi Pak Surya udah kasih contoh, program ini juga ada. Semoga enggak terlalu sulit. Kemarin kalau enggak salah kan harus gimana caranya hidungnya taruh di tengah gitu ya. Iya. Supaya bacanya benar gitu loh. Itu kemudian yang non Papua bisa cari di internet gitu. Dan sebanyak mungkin saya enggak tahu bisa enggak mengenerate data image untuk memperbanyak ya, seperti Pak Ardi itu kan dia punya apa namanya? Biasanya kalau memperbanyak data pakai apa namanya tuh? Misalnya Bootstrap, misal, ya kan? Resampling, Bootstrap, misal. Image tapi kan enggak pernah dicoba. Bisa Bu Hana. Bisa ya? Oke. Kata kuncinya adalah data augmentations ya. Nanti diketik di Google data augmentation pakai TensorFlow, nanti dia TensorFlow itu akan membangun sendiri, mengenerate sendiri, jadi dari image aslinya diubah-ubah dikit, digeser kiri sedikit, kanan sedikit, dirotasi sedikit, bahkan di peyok-peyok itu apa nama bahasa Jawa ini, di peyok itu dicubit di apa pokoknya meleto gitu, apa namanya bahasa Jawa ini meleto, Di miring-miring ya, itu ada resize, rescaling, shearing ya, deformation itu apa ya. Itu MATLAB tadi. Ini yang data augmentation Pak, yang ya itu iya semacam itu untuk memperbanyak data supaya menjadi data training. Itu perintahnya bukan itu hasilnya adalah data augmentation. Perintahnya mungkin ada di atas. Sip. Jadi nanti kata kuncinya itu sudah otomatis. Caranya apa, membuat secara random data augmentation dari data yang kecil. Tapi memang lebih enak kalau datanya sudah banyak dulu. Kalau tidak cukup baru diaugmentasi. Great, itu berarti minggu depan outputnya itu aja Pak Surya untuk happy. Kalau enggak dia mutar enggak nemukan. Ini latihan ini, jadi diberi tugas ResNet, nah semua poin ResNet harus mudeng. Oke, ada ada paling enggak ada outputnya ya Happy. Halo Happy. Ya, yaitu generating data satu, yang kedua adalah ResNet. From the basic idea ResNet boleh apa mengumpulkan, menceritakan ResNet. Mungkin kemudian yang ketiga uji cobanya, ya.
Jadi pas presentasi itu apa sih yang diminta gitu. Kalian tahu nggak? Ini dosen-dosen kalian tuh paling apik sak dunia. Kami kalau S2 presentasi nggak menunjukkan sesuatu yang diminta. Wih, suara bledek. Artinya fokusnya ini masih kita belum lihat ya, karena terlalu banyak informasi kalau zaman sekarang, sehingga kita bingung kok semuanya penting, sehingga fokusnya susah. Nah, ini dicatat aja, ada 3 hal tadi ya. Yang pertama tentang data generating data. Entah gimana caranya, baik augmentation image. Yang kedua tadi ResNet, cerita. Yang ketiga mencoba baca data dengan ResNet. Gitu. Wah, keren, Happy. Bagus, Happy. Kerjaannya nanti. Ya, dan kemudian upayakan link dengan pusat kebudayaan di Papua, karena nanti ini akan kita beri nama jadi luaran teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Jadi apa yang kalian kerjakan memang berguna untuk daerah setempat gitu ya. Jadi benar-benar outputnya itu nampak. Nanti ada itu luaran mahasiswa di kita masih Happy. Ya. Iya, Pak. Udah ngumpulin gambar kayak apa? Pengen tahu. Belum Kemarin kan Gambarnya. contohnya sedikit ya. Jadi face painting ya? Udah kan? Yang kemarin Iya, Pak. Oh, udah Happy. Dari tadi nggak sampaikan? face painting katanya Papua Nugini sama Papua. Oh. Diklasifikasi. Hehe. 2 aja itu. Papua Nugini sama Papua. Jadi 2. Hampir mirip. Nggak tahu. Susah Iya. membedakan. Tapi itu sudah sangat bagus Jelas, karena face painting sangat bervariasi ya. Iya. Oh, oke. Nilai lokalnya itu sangat besar. Ini Happy kalau tahu gambarnya kayak apa, kita bisa nonton, sangat bagus deh. Ayo Happy, Iya, adakah? kemarin Kak cerita. Kemarin sempat cerita. Iya, Soalnya kalau face painting Papua Nugini itu kayak lebih berwarna gitu. Oh. Papua kayak simple, tidak terlalu simple. Jadi Itu kalau program face recognition yang kemarin untuk memisah apa wajah-wajah itu, kalau tanpa painting kan berhasil. Kalau dengan painting mungkin nggak jadi ya. Ini yang Papua Nugini, Pak. Oke. ya ini belum dipotolin ya dengan program. Iya. Kan Pak Surya udah ngajarin caranya belum? Kalau yang apa tanpa painting itu sudah, itu untuk Uni. Kalau dengan painting ini mestinya akan berantakan. Oh iya kah? Ya karena tidak tahu persis mana yang mata, mana yang hidung gitu ya. Oh oke. Mas. Nah, itu masalahnya. Jadi harus nyari yang sudah satu-satu aja, satu-satu, atau terpaksanya ya mengedit sendiri. Agak manual berarti ya, dipotong-potong dulu. Manual ya Pak? Sebenarnya enggak. Aku sedang menulis ini yang disebut sebagai Gaussian focusing method. Itu untuk apa? Untuk USG ultrasound, itu jadi sangat bagus. Mungkin setelah saya submit bisa Gaussian methodnya bisa dipakai untuk memfokuskan satu wajah.
Jadi focusing ke wajah mana itu perlu dibuat. Kalau misalnya tidak bisa pecah-pecah menjadi satu-satu, itu terpaksa pakai cara ya focusing pakai Gaussian atau apa. Atau pertama kali ya sudah pokoknya cut biasa gitu, pokoknya satu foto adalah satu orang, caranya nge-cut terserah, karena ini warna-warninya sudah sangat banyak, artinya kemungkinan besar nggak perlu pakai pemisahan wajah dan sebagainya. Masukkan aja ke model apapun ya, mau pakai VGG 16, 19 atau ResNet, yang penting kamu model itu bisa gitu. Kenapa perlu satu model? Supaya kamu bahasnya juga tentang ResNet atau tentang VGG 16, hasilnya di paper-paper lain kan ada, sudah dibahas. Nah, kamu sedikit beda dengan model itu, hasilnya apa? Nah, supaya tidak terlalu beda, dan ada pembandingnya banyak sekali di internet itu. Kalau sama sekali beda, nggak tahu. Asal akurasinya lebih baik ya nggak apa-apa. Tapi biasanya susah bersaing dengan yang sudah bagus. Itu bagus gambarnya. Kalau Papua kayak apa? Ya, tahap awal baca data, koleksi data, tapi sudah terbaca di program. Ini kan belum. Iya. Coba nanti Happy siapkan 100 gambar dulu deh. Tidak perlu ribuan, tapi hanya 100 saja. Cek apa yang terjadi. Untuk Papua sama Papua New Guinea. Ya. Dan kalau pengen lihat jalan atau enggak, itu bisa pakai Linet 5, Linet berapa kemarin yang mudah sekali itu. Oh iya, Linet 5. Linet 5 itu kan mudah banget. Pokoknya jalan, akurasinya nggak penting. Terus pakai VGG 16, kan tinggal copy paste, lihat akurasinya. Terus ResNet. Yang terbagus pakai apa? Kan belum nyoba tuh Pak. Kalian bisa googling the best method, misalnya si Varten. The best result atau the best apa? Ini yang Papua sama Papua Nugini aku nggak melihat bedanya sih. For si Varten coba. Tahu si Varten untuk ya. The best method for si Varten. Oke, lihat. Nanti ada yang paling bagus itu barusan tahun kemarin, bukan ini. Ini apa lagi? Jadi the best result atau apa gitu. Nanti kamu akan tahu akurasi yang tertinggi untuk si Varten sekitar 99,7%. Itu pakai cara tertentu.
Nggak ada ya? Bukan. Bukan turunan. The best. Yes. The best apa? Arsitek atau apa? The best apa? Bebas Akurasi akurasi. atau apa? Ya, Untuk si Varden. Ada nggak? Itu si Varden benchmark coba. Ini nih, Pak. Atau yang mana? Yang Ya, atas boleh. kah? Yang atas itu kah? Yang bawah itu. Ya, itu coba yang atas nggak apa-apa. Nah itu dia. Coba yang paling bagus yang mana akurasinya? Yang paling terakhir itu tahun berapa ketemu? 2020 Fnet. Berapa? 99,7 kan? 99,7. Ya. So itu memakai cara tertentu. Itu kalau diklik itu ada PDF-nya. Terus mereka punya arsitek. Tapi yang terbagus ini udah aku baca, yang diubah adalah apanya? Adam. Jadi yang diubah itu apa? Gradient descent metodenya. Nah ini kalian lihat seperti ini. Oh ini arsiteknya yang bagus-bagus apa nih? Cari aja yang mudah, yang kalian mudeng. Terus dipakai. Nah ini bisa dibandingkan nanti kalau kamu punya arsitek sendiri, kamu kerjakan dulu untuk si Varden, terus nilaimu berapa, bisa dibandingkan dengan sini, misalnya 99 gitu, berarti oke, itu sangat bagus, terus baru masuk ke Papua painting face dan sebagainya. Jadi dia nggak bingung. Enggak apa-apa. Jadi kalau mau pakai ResNet dulu. Fine, terus modifikasi, tidak masalah. Ya. Kalau Fokus harus ke mengejar mengejar the best di dunia ini, ini urutannya. Yang paling bagus tahun berapa itu ketemunya? 2020. Nah, barusan toh. Itu sampai 99,7 dulu. Kalau mau lebih bagus dari itu, nggak tahu, ya start dari sini. Ini baru gradient desainnya yang diubah, terus coba arsiteknya juga diubah. Jadi hanya copy paste dari punyanya dia, itu ini bisa di-download juga programnya. Tapi kemudian nanti kalau sudah selesai untuk si Varden, ganti fotonya. Itu langsung kamu punya paper the best. Sudah tingkat internasional. If you can, if not ya just ResNet aja 50, tidak apa-apa. Oke, saya kira sudah jelas untuk Happy seberapa jauh. Ya, ada tambahan tadi nih ya. Aku baru dengar nih. Sifar. ResNet terus Sifar. Fokus pada satu hal gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ResNet di bawah ternyata udah kalah ya. 99,37. Kalau Sifar kan ininya gambarnya. Tadi kan model. Happy kan punya anjing dan kucing cuma 2. Kalau Sifar ada 10. Ya dicoba-coba dulu lah.
Kok mau tanya, Pak? Oke, apa? Oh, berarti akurasi ini tergantung datanya kita ya, Pak? Model akurasi dari masing-masing model. Iya, dan mereka punya benchmarking kan. Misalnya pakai data yang sama. Kalau ini pakai data CIFAR 10, ada 10 klasifikasi. Terus mereka buat arsitektur sendiri-sendiri atau optimizernya Adam diganti, bagaimana caranya kan itu bisa diganti-ganti sendiri. Terus mereka bersaing akurasi yang paling bagus mana. Kalau gambarnya diubah ya nggak bisa dibandingkan. Makanya benchmarknya CIFAR 10 dulu. Kalau CIFAR 10 bisa bersaing, oke, berarti punya dia bagus. Terus baru diaplikasikan ke gambarnya sendiri. Misalnya gambar Papua tadi. Begitu. Oke. Cukup kan? Happy? Mudeng ya maksudnya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, tapi kalau mau bersaing dengan ini kan cukup susah. Makanya idenya hanya cukup bersaing dengan VGG 16 misalnya. VGG 16 untuk running CIFAR 10 itu berapa? Terus kamu pakai CIFAR 10 juga dengan VGG berapa terserah atau diubah modified dengan cara apapun. Terus dilihat akurasinya lebih baik enggak kalau datanya sama-sama CIFAR 10. Kemudian baru diubah menjadi face ethnic face dan sebagainya. Begitu juga nggak masalah. Oke. Cukup. Cukup ya, Happy. Si banyak yang dikerjakan. Terima kasih. Karena sudah jam 8. Jadi untuk protesis mendatang tuh kita sudah istilahnya sudah mencicil gitu ya, melalui dari kuliah. Baik, terima kasih. Dipersilahkan untuk Daniel begitu. Daniel betul ya Pak Surya? Halo Daniel. Iya Daniel. Satu dimensi convolutions 1D. Iya. Suara saya kedengeran ya Bu. Mohon maaf ya, saya lagi melipir, masih di jalan. Biar bisa presentasi. Di resto, di kafe atau di mana? Sambil nunggu Daniel persiapan ya, tadi ada yang selalu menanyakan ya, kuliah S2-nya nanti masih online enggak gitu. Itu sepertinya online. Iya, Bu. Bagaimana? Supaya kalau sudah tidak offline, sudah offline kita balik. Oh, I mean, bayangan saya itu kalau bisa online sebagian besar, enggak apa-apa. Tapi sejauh kita butuh lab yang ada di kampus, maka harus berada di kampus. Gitu sih. Itu menurut saya gitu. Ya kan? Karena memang ini idenya kuliah yang bisa memberi kesempatan bagi yang bekerja untuk mengembangkan diri gitu. Jadi enggak. Selain itu kan bisa lebih ngirit ya bagi mahasiswa. Enggak perlu kos berlama-lama di tempat kuliah. Baik, dipersilahkan Daniel. Master kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya Magister Science Data. Kalau dalam bahasa Inggris Master of Data Science. Science-nya itu bukan SAINS tapi SC. Science.
Ya, itu INC. idenya gitu. Ya jadi terbalik-balik sih, makanya aku tuh maunya konsisten in English gitu loh. Enggak Bu, ini baru diketik karena buru-buru. Maunya saya cuma- tuh namanya konsisten in English, namanya juga nama gitu loh. Ngapain Siap. itu komen aja sih. Gak apa-apa Bu. Makasih. Oke. Minta maaf ya. Ya saya cuman sambil mengingatkan karena TU juga keliru-keliru terus. Nggak apa-apa, tetap ganteng. Aduh. Eh, Oke, ini saya supaya presentasikan. kesalahan tidak berkelanjutan. Siap. Come on. Oke. Ini tuh, jadi saya sejauh ini sudah mempelajari 3 paper. Dan saya cari yang sifatnya mirip, yaitu kita paling nggak bahasnya soal signal atau wave pattern ya, spektrum gelombang. Kenapa? Karena yang penelitian saya sendiri, kalau yang dari CDS1 tuh rekaman suara saya sendiri. Cuman next ke depannya itu akan buat sistem, masih ada 2 opsi, tapi saya sudah lebih cenderung ke yang satu karena menunggu kalau rekaman suara sapi itu agak lama. Karena kakak saya sendiri masih masih ada tes apa ya, pokoknya sebelum bisa tesis dia ada tes. Sebelum aku lupa, itu ada kandang sapi, tempat sapi di dekat rumah kami itu ada itu. Ya Bu, cuman kemarin udah dapat alternatif sama Pandaru, kita detect kebocoran pipa. Tapi prinsipnya sama, menggunakan rekaman dari alirannya, bunyi alirannya. Seperti itu. Nah, tapi jadi kemungkinan saya akan fokus ke yang 2 ini. Yang kedua, yang opsi dari masukan dari Pandaru. Dan ini beberapa referensi yang saya sudah dapatkan. Yang pertama, dia bicara soal gimana deteksi fault di bearing. Ini bearing nih salah satu komponen gitu di roda ya. Ya ini mekanik banget, dan dia mendiagnosis, dia menggunakan, nah ini kalau saya sendiri itu one dimensional convolutional neural network, jadi CNN 1 dimensi. Nah di situ bedanya apa? Kalau yang 3 dimensi itu kan data 3 dimensi itu sifatnya kayak gambar, kayak gitu ya. Nah, kalau untuk yang 1 dimensi ini sendiri itu spektrum. Nah, ini adalah arsitek yang dipakai. Jadi dari input akan ada proses convolution, terus pooling. Kalau di paper ini kebanyakan mereka untuk yang 1 dimensi mereka menggunakan max pooling. Kalau yang contoh kemarin kita ada pakai average pooling juga. Terus selain average kan ada juga minimum pooling. Nah, di sini maximum pooling kebanyakan dipakai. Terus setelah itu pooling, convolution, pooling, lightening, terus dilanjutkan dengan dense, fully connected sampai ke outputnya. Nah di paper yang ini dia itu membandingkan 2, yaitu yang pertama one dimensional CNN, ini akan dipakai, dan yang kedua itu adalah deep convolutional neural network. Jujur untuk yang deep convolutional neural network sendiri ada hal-hal yang baru. Kayak sebenarnya perbedaan mereka itu banyak di sini, karena di sini ada dilated convolutional. Nah itu mungkin yang saya belum pahami. Jadi ini saya sementara fokus dulu di yang one dimensional convolutional neural network. Di sini kita udah lihat arsitekturnya. Sebelum arsitekturnya data. Nah ini jadi mereka ikut tuh mereka juga sama ya prosesnya, yaitu dari data mereka ada data augmentations, jadi nanti dipotong di ini untuk memilih membuat set data, yaitu untuk train set sama yang test set. Perbandingannya 80-20 dari penelitian yang mereka buat itu, mereka potong sepanjang spektrum itu, terus dimasukkan ke dalam 2, kan tadi mereka tuh ada one dimensional CNN sama deep convolutional neural network. Ini adalah arsitekturnya masing-masing. Untuk yang convolutional itu kernel size-nya 16, terus datanya ukurannya
64 kali 1 aja. Karena kan 1 dimensi. Pooling, maksimum pooling pastinya, terus di max sampai 8. Ini sepertinya stride-nya 1, saya kemudian dilanjutkan dengan convolutional, kernel size-nya 8. Terus pooling lagi, nah dan baru ada dense di masuk ke layer dense sini, yang kalau kita coding kita masukin pakai dense untuk output layer. Nah ini untuk paper pertama. Di paper pertama ini untuk loss functions-nya mereka menggunakan loss function. ReLU dan softmax. ReLU untuk proses selama convolutionals dan juga di sini, terus yang terakhir mereka pakai softmax functions. Ya, itu paper pertama dan ini adalah hasilnya, perbandingan hasil training ya antara desain arsiteknya di DNN dan juga DCNN dan one dimensional CNN. Dari sini yang menarik adalah yang di one dimensional CNN itu dia laju stabilnya lebih cepat. Jadi belajarnya itu lebih cepat stabil, menuju ke error yang kecil dia lebih cepat. Walaupun relatif ya, walaupun ada naik turunnya, tapi di akhir mereka berdua mencapai error yang ya relatif hampir sama. Tapi untuk kecepatan one dimensional CNN lebih cepat mencapai ke apa ya istilahnya? Mohon maaf, ke itu lebih cepat stabil. Oke, itu yang pertama. Paper yang kedua, nah ini spektrogram EEG elektro saya lupa singkatannya. Jadi EEG ini dipakai untuk menangkap signal di otak. Nah, ini adalah proses ilustrasi dari proses convolutional yang menggunakan stride juga, sliding seperti yang diajarkan pada. Datanya mereka tidak tampilkan terpisah, tapi agak ini ya, saya sudah mencoba tapi jelek. Jadi mungkin saya hanya untuk tampilkan untuk desainnya aja. Yang menarik di sini adalah perbedaannya kalau desain yang pertama dengan desain yang kedua. Kalau desain yang pertama itu untuk sama-sama one dimensional CNN, untuk yang sama-sama one dimensional CNN-nya dia tuh menggunakan max pooling. Baik yang pooling pertama maupun pooling yang kedua. Kalau yang di penelitian kedua ini, dia itu yang pertama menggunakan max pooling, dan yang kedua dia menggunakan average pooling 1 dimension. Jadi ada perbedaan. Oh iya, saya lupa mencatatkan. Nah, berikutnya overall performance. Di sini akurasinya tuh agak 77,57% ya, jadi nggak terlalu baik. Ya, drop out ini untuk kalau misalnya untuk mencegah iterasi berlebih. Overfitting atau over iterating ya. Jadi drop out supaya mencegah hal-hal yang jangan sampai dia over kayak gitu. Setelah itu masuk di dense. Oke, akurasinya 77,57%. Nah yang ketiga ini adalah vibrations based structural state identifications by one dimensional convolutional neural network. Ini mereka konstruksi, jadi mereka meneliti konstruksi jembatan kayak gitu, vibrations. Nah ini adalah contoh dari data mereka. Saya lihat-lihat agak sama persis dengan data berantakan saya sebelum dirapikan Pak Handaru. Data rekaman suara saya. Setelah itu, nah ini adalah arsitektur dari CNN yang mereka kembangkan. Jadi kernel size-nya 5 yang pertama ya, setelah datanya pre-processing masuk kernel size 5, kernel length 10, stride-nya 1, terus mengalami convolutional 1 dimensi, ditambah, nah ini dia, batch normalization, ini juga baru. Jadi ada istilah baru ya, prosesnya itu nggak cuma convolutional, tapi ada juga batch normalization. Sepertinya ini proses normalisasi data, karena kan
waktu saya kerja di proses CFC juga karena ini spektrum, jadi kami normalkan dia sehingga maksimalnya dari 0 sampai 1 aja spektrumnya. Setelah itu sama dia cuma yang di sini bedanya adalah cuma ada 1 kali pooling, yaitu max pooling. Jadi 3 paper tuh mereka berbeda-beda dan saya pusing. Jadi ada max pooling. Setelah masuk ya, setelah proses kernel, terus ya masuk max pooling, terus di flatten, baru masuk ke layer-layer dense-nya. Nah, secara garis besar loss functions yang digunakan sama ReLU, rectified linear, saya lupa. Ya, ReLU, dan di dense terakhir mereka menggunakan softmax. Ini hasilnya. Baik yang untuk training dan validations, untuk yang ini hasilnya sangat baik ya. Jadi sampai 100% itu akurasi untuk yang training. Validations itu range-nya antara 99 dikatakan di paper, 97 sampai 98%. Ya, mungkin itu. Nah, untuk progresnya sendiri, kemarin itu yang dari CDS 1 ya. Jadi hasil output reviewnya Pak Handaru dari CDS pertama itu, jadi kan Pak Handaru bilang masih harus ada perbaikan, ya, dan Pak Handaru juga menunjukkan perbaikannya. Jadi untuk itu sendiri saya sudah mencoba buat dan sudah menyelesaikan. Ini yang saya tampilkan di sini adalah proyek saya, tapi dikerjakan dengan CSV. Jadi kemungkinan kalau jadi nanti kita bandingkan CSV terus CNN, one dimensional CNN. Yeah. Nah, ini yang rekaman mentahnya, dan dia masih sampel index. Setelah itu kita olahnya itu dalam maksud kita potong. Ya, ini yang mungkin dimaksud dengan augmentation, data augmentation. Jadi kita batasi dulu, karena kita nggak mau ini data kita diganggu dengan daerah-daerah yang seperti ini ya. Jadi suaranya tuh dimulai pas saya mulai berbicara. Karena sebenarnya waktu proses perekaman itu kan ada mungkin keterlambatan ngomong dengan tekan tombol, jadi ada spektrum di mana dia masih jelek seperti ini. Nah, dari masukan Pak Handaru harus bisa memilih yang spektrumnya baik. Max X ini dimaksudkan untuk normalisasi. Iya. Sebentar, mohon maaf. Saya lihat. Ya, jadi dinormalisasi. Ini yang hasil dipotong-potong. Setelah itu, nah yang ini dinormalisasi. Jadi semua data dibagi dengan max X-nya, normalisasinya dibagi dengan max X. Nah, ini adalah spektrumnya, hasil pembersihan. Nah, dan spektrum hasil pembersihan ini itu dimasukkan ke dalam proses belajar dengan yang baru ya. Jadi yang baru sampai saat ini selesai itu menggunakan SVC, by Scalar. Jadi sebenarnya yang harus saya lakukan selanjutnya adalah ya langsung mencoba coding dengan yang one dimensional CNN. Dengan arsitekturnya CNN itu belum, karena sejujurnya sih lebih ke waktu. Ini minggu ujian nasional, jadi sebenarnya pekerjaan di sekolah sedikit overload. Jadi ya belakangan ini kuliah agak sangat lambat, terutama untuk proses pengerjaan tugas. Nah, dengan ini yang hasil saya sendiri dengan CSV untuk yang MUMI. Tapi kami nggak akan menggunakan yang MUMI ini karena kan rencananya adalah yang akan dipakai untuk project itu adalah deteksi kebocoran pada selang atau pada pipa. Kalau misalnya di perusahaan ya, itu kan kegunaannya untuk perusahaan seperti minyak atau perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan pipa untuk mengalirkan sesuatu. Tapi untuk yang MUMI ini sendiri, ini adalah hasil prosesnya, akurasinya itu 90%. Ya mungkin sejauh ini progres yang selesai. Jadi satu sudah selesai CSV. Next, saya akan selesaikan dengan one dimensional CNN. Cuman sepertinya akan bisa memulai efektif itu setelah liburan pasca ini, karena setelah liburan ini masih menjelang minggu ujian nasional, jadi benar-benar agak
tidak bisa bergerak. Makanya dari sekolah tugasnya adalah sedikit banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mohon maaf, tadi sore sebenarnya mau pengen pulang sore biar bisa kuliah bersama, tapi hujan, jadi baru bisa berjalan jam 6 tadi, 6 lewat. Dan ini turun dulu, melipir untuk bisa presentasi. Terima kasih Pandaru dan Bu Hana dan teman-teman. Bentar, aku belum komen. Siap Bu, silahkan Bu. Tadi apa? Satu dimensinya dalam hal apa? Spektrum aja. Oh, karena spektrum aja ya. Oke, terus tadi NN-nya apa? NN-nya apa? Oh, ya di arsitektur untuk satu dimensi aja Bu. Nah, mereka nggak ada kasih spesifik nama model seperti LEDNet atau yang tadi punya Nova Happy. Di sini nggak ada dijelaskan modelnya apa. Mereka cuma tampilkan arsitekturnya. Yang tadi saya jelaskan berbeda-beda. Ya, itu kan di pustakanya. Yang di tempat program tadi kok. Oh, yang program punya saya itu bukan NN. Itu baru CSV yang saya selesaikan. Kan rencananya mau bandingkan CSV dan NN. Ya, yang NN-nya ini masih dalam, masih baru dibuat. CFD. CSV Apa Bu, tadi? CSV. CSD itu apa? Support SVC. Vector Classifier. Oh, sorry. SVC. Apa? Iya, sorry. SVC. Support Vector Classifier. Support vector Bu, support vector. SFC, SVC. SV. Oh, support vector classifier SVC. Ya, jadi support vector machine untuk klasifikasi. Oh ya. Oh, ya teknologinya. Ya, Itu Mas. mah tugas semester lalu. Kelihatannya yang Tapi aku kan- betul-betulin. Ya, tapi kan sudah saya betulkan Pak punya saya. Oke. Ada progres. Sorry itu anjing masuk suaranya. Punya saya juga ada. Oke, nanti berarti ya kalau mau dipercantik kan ya pakai NN kan bisa. LN apa itu Bu? Ya pakai neural network juga boleh kan? Oh, enggak, emang ada neural Memang network itu juga. PR-nya dia. Tapi kan belum, maksudku belum ada kan? Oh, karena memang belum jadi Bu. Itu 5 menit lah selesai. Lama amat. Iya lebih mudah dibanding punya Uni dan Happy. Enggak juga. Enggak juga ya. Cuman memang saya belum sentuh programnya selama minggu ini sih Bu, karena ya itu yang tadi saya sampaikan. Ini lagi minggu ujian sekolah kan, jadi itu benar-benar di sekolah pun lagi hektik. Jadi saya agak lambat di tugas-tugas. Oke. Tadi istilah-istilah apa yang kalian belum tahu? Kalau saya tadi ada batch normalizations. Oke. Base Dan normalization tadi di tempat Happy juga ada. So, kalian tahu konvolusi itu selalu mengalihkan dan menambah toh. Konvolusi Yap. udah tahu ya. Sudah Pak. Selalu mengalihkan, menambah, mengalihkan, menambah. Akhirnya apa? Tadinya image yang maksimumnya misalnya 255 yang mungkin sudah dinormalisasi menjadi 0 sampai 1. Nah, 1 dikalikan berapa, ditambahkan bisa jadi lebih dari 1 lagi. Yang 255 bisa sekian ribu. Coba cek aja. Cek image biasa, terus dikonvolusi. Terus nanti hasilnya kan pikselnya itu nilainya tidak sampai 255 tok, tapi sampai ribuan. Sehingga kalian perlu menormalisasi lagi. Maksimumnya bisa 1 atau terserah di batch normalization bisa diatur. Oke, itu. Jadi Normalisasinya itu sama dengan mulai dari data dulu ya, enggak modelnya ya. normalisasi data itu awal input harus dinormalisasi ya kan. Ya, gitu aja. Terus bukan itu,
Jadi setelah dikonvolusikan di dalam apa? Di dalam arsitek tadi kan mengalami konvolusi itu. Kalau tidak di base normalization, maka dia akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Walaupun hasilnya toh bisa dibaca, prediksinya cukup benar, tapi di dalam aliran konvolusi itu image-nya akan apa intensitasnya akan semakin gede nggak karuan, sehingga harus di setiap selesai convolutions harus dinormalisasi lagi supaya nilainya tidak membesar terus. Nah, itu namanya adalah batch normalization. Oke, mudeng. Mudeng. Oke, istilah apa lagi yang belum tahu? Dilated convolutions untuk DNN, DCNN, deep convolutional neural network. So, berarti harus tahu dilations. Dilation itu modelnya gini, kalau ada garis atau angka 1 itu kan kurusnya kayak Daniel tuh kurus. Nanti kalau Daniel di dilations itu nanti jadi kayak aku gendut gitu. Oke. A kind of deformasinya konvolusi ya. Yaitu sama aja dengan pemfilteran gitu, tapi pemfilteran itu akan mengakibatkan sesuatu. Kalau blur, filternya blur, dia akan menjadi blur, tidak jelas. Kalau sopel, dia akan menjadi garis dan sebagainya. Kalau dilations, dia akan menjadi gendut. Mudeng. Jadi angka 1 menjadi gendut gitu. Jadi tadinya setipis apa Daniel jadi sebesar Surya. Itu maksudnya gitu, itu karena dilations. Kalau proses sebaliknya namanya erosions. Jadi, tadinya gede terus diet jadinya kurus. Itu ada caranya apa menghitung dilasi. Jadi intinya dilations adalah mempertebal garis, mempertebal gambar gitu dengan apa? Kalau misalnya gambarnya pakai pasir ya, menggambarnya pakai pasir, maka kalian perlu skop. Skopnya menggeser pasir-pasir yang di pinggir itu menjadi sedikit lebar. Itu namanya dilations. Mudeng Daniel. Kayak udah paham Pak, kayak yang waktu kita buat TK Inter untuk OpenCV. Ya benar, aku pernah bercerita tentang dilations sama erosion pakai TK Inter. Sama berarti ya? Ya itu sama. Tapi ini normalisasi ini. Ya apa? Normalisasi ini kalau ini yang perlu diperhatikan. Kalau image mungkin tidak tahu besaran fisisnya hanya terkait dengan ukuran kan. Tapi kalau nanti normalisasi misalnya NN sama kasus di PDI itu difusi model PDI-nya misalnya itu kalau masuk ke NN kan terus normalisasi terus nanti normalisasi lagi. Nanti kita ke besaran kan harusnya balik ke besaran sesungguhnya. Nah itu yang repot. Enggak. Ada yang repot, ada yang enggak. Jadi pada prinsipnya kalau itu dari persamaan diferensial atau ODI, caranya menormalisasi itu paling mudah adalah hanya membagi dengan sebuah angka. Kayak maksimumnya apa gitu ya? Iya, maksimumnya atau apa? Kalau saya biasanya gitu. Kalau dengan perkalian dengan matriks akan sangat sulit mengembalikan. Jadi kalau seluruh matriks data, misalnya itu gambar atau sinyal dan sebagainya dibagi dengan satu angka, misalnya maksimumnya, itu maka selesai dengan mudah. Itu andaikan dari PDI atau ODI. Kalau bukan dari PDI, ODI bisa pakai standar apa scaling dan sebagainya. Itu bisa dikembalikan. Saya biasanya cuma gitu. Oke. Happy, ada istilah yang kamu tidak tahu? Sudah Pak yang tadi base normalization. Kalau identitas apa? Identity block.
Iya itu sih Bapak. Katanya Jadi cuma mau base normalization doang. takut tanya Pak. Kalau identity itu konvolusinya kernelnya berapa supaya sama hasilnya? 1. Betul, Daniel pinter itu namanya identity. Oke. Jadi sama-sama persis dengan konvolusi gitu ya. Konvolusi kan kamu punya kernel ukurannya misalnya 3x3, 4x4, atau 5x5. Masih ingat kan konvolusi? Tapi kalau identitas ya 1x1. Oke, 100 untuk Daniel. Apalagi istilah yang belum tahu. Pak Andaru, berarti kalau yang identity apa tadi ya? Lupa aku. Blok. Oh, identity block tuh sama aja kita geser konvolusional yang kayak itu tuh 1x1 digeser ke semua gitu ya? Iya, konvolusi Oke. dengan identity block ya cuma mengalihkan dengan kernel 1x1 loh. Ngapain Siap. itu? Itu identity block. Makasih, Pak. Oke. Oh ya, terakhir, mimpi besarnya dari setiap proyek itu kan, kalau data science itu akhirnya seperti AI ya, AI untuk setiap kasus. Jadi misal kalau punyanya Daniel, begitu Deteksi. nanti masuk Android, ada suara masuk, maka dia akan teridentifikasi, oh ini sedang birahi atau tidak, kan gitu toh? Betul, Bu. Ya, mimpi besar. Kemudian mimpi besarnya Happy, itu ketika dia motret orang Papua, tapi dia tidak kenal itu Papua atau Papua Nugini atau selain dua itu, maka dia akan langsung ngomong, ini adalah bukan Papua culture, bukan Papua culture face-nya, paintingnya. Itu ya. Juga termasuk Yuni kemarin itu apa tuh? Kemarin face juga ya, juga oh ini foto masuk di Android. Oh, ini bukan Papua, ini Papua gitu ya. Kita mimpi besarnya itu data science seperti itu, sampai very user friendly. Nah, ini kami juga ada mimpi besar yang dengan nanti dengan Pak Prof. Sarjono yang data nuklir itu kan nom-nomnya juga akan ada AI mining. Jadi data yang masuk begitu, kemudian bisa mengidentifikasi ini mana yang radon dan tidak, misalnya sederhananya seperti itu. Tentunya dan yang lain, jadi terklasifikasi dengan mudah. Itu PR buatku. I make a proposal, ini baru bikin proposal. Nah, kita bisa membuat simulasi kali ya, kita membuat API, nanti kalau di CDS 2, aku ajarin membuat API. Kemarin kan Daniel udah mencoba membaca API dari yang lain. Sekarang membuat. Ya, sekarang membuat. Jadi itu namanya API ya Pak? API itu cuma tuang tempat untuk mengambil sesuatu data gitu dari tempat yang lain. Itu mereka menyediakan pintunya itu disebut API. Terus nanti di CDS 2 kita perlu untuk mensimulasikan bagaimana kalau kita punya data terus orang lain yang ambil. Nah, kita harus membuat API-nya. API-nya sekarang mungkin fungsi yang keluaran dari ODI atau PDI atau apa gitu. Misalnya intensitas radon, terus yang lain harus mengambil itu API dan memasukkan ke machine learning, misalnya radon versus gamma atau apa versus apa gitu, terus diregresikan atau diklasifikasi dan sebagainya. Oke, itu PR ku ya. Boleh tanya Pak Andaru? Dulu.
Hah? Kan Tanya oh. tapi kan itu yang saya kemarin API yang saya kemarin akses kan kebanyakan datanya JSON. Terus kayaknya dia bahasanya HTML. Jadi apa kita memang harus belajar itu dulu? Ya, bisa belajar HTML dulu sedikit. Nanti sampai cantik HTML-nya ya harus belajar sendiri kalau sampai cantik banget gitu. Tapi asal HTML-nya ada, aku bisa ngajari sampai ada data keluar masuk dari situ. It's fine. Terus kita pakai cloud, kita belajar cloud nanti yang free aja. Kemarin kalian tak suruh mendaftar di Heroku, sudah? Paling enggak daftar dulu di Heroku, itu sebagai cloud-nya Python. Nanti kita running Python dan HTML-nya dari situ. Halo, wah keren. Lucu. Apa meneh? Tanya apa lagi? Saya PP sampai nih, itu Pak, PP. jelas. Oke, ya. Saya kira Panji mana? Panji belum dikomentari sama sekali. Panji kan presentasinya besok, minggu depan, ya kah? Panji, Ya, Bu. halo. Ya. Halo, Pak. Panji, besok kalau mau presentasi, kalau kamu pengen forecasting, kamu coba ini ya, bikin atau cari informasi soal RNN dulu ya. Baik, Pak. Apa? Ini masih studi literatur, Pak, karena kemarin itu baru dapat beberapa paper tentang RNN. Terus kemarin kan Pak Daru minta untuk apa itu? GRU atau LSTM GRU ya. dan LSTM. Ya, Ini berarti yang besok baru saya peroleh baru yang RNN, Pak, yang baru saya baca dan pelajari. Oke, berarti besok kita diajari apa tuh itu RNN, itu aja. Gimana sih blognya RNN? Caranya gambar RNN gimana sih gitu? Apa sih bedanya ANN, CNN dan RNN gitu? Cuma gitu doang ya. Baik, Pak, saya coba belajar. Baru backgroundnya tentang RNN dulu karena saya belum ngasih tahu RNN-nya apa. Iya, betul, Pak. Harus dari nol. Nah, tapi karena yang lain sudah presentasi, maka ya Panji presentasi dari nol banget. RNN itu apa? Cuma itu tak. Kalau perlu dikasih contoh yang sangat sederhana. Jadi 2 bulan ini sumbernya perkembangan keilmuan tergantung dari yang disampaikan mahasiswa ya. Jadi kalau tadi banyak diisi oleh Pak Surya, nah sekarang gantian mahasiswa men-sharingkan, nanti kita mengkomentarin gitu. Sampai menjadi output yang kelihatan gitu kan. Iya, karena sekarang sudah mulai spesifik ke pekerjaan mereka, berarti mereka harus menjadi master untuk bidangnya masing-masing. Nah, itu paling efektif kalau mereka ini diminta untuk presentasi bidangnya. Iya, oke. Bu Hana, Pandaru. Oke. Saya izin lanjutkan perjalanan ya, tapi tetap join, mendengarkan. Ini kita udah mau selesai kok. Oh ya, siap. Terima kasih. Ya, kita udah selesai kan ya, Pak Surya? Ya, jadi Panji itu RNN dan besok tulisannya itu tentang 2 hal, tentang forecasting COVID dengan GRU atau LSTM dan bandingkan itu dengan SIR. SIR-nya udah bisa toh, Bu Hana bisa SIR toh dari ODI sistem itu. Ya. Oke, searahnya ke situ, tidak melulu GRU LSTM, tapi harus ada ODI sistemnya, gimana COVID dibangun dengan persamaan diferensial,
Terus solusinya Ditambah NN dibandingkan. ya Pak. Ditambah NN. NN untuk ODI gitu kah? Dengan data Enggak. Beda. Jadi NN-nya untuk forecasting berikutnya, untuk forecasting gitu ya, dan hasil forecastingnya NN itu dibandingkan dengan hasil ODI SIR. Oke. Gitu. Oke, Gimana saya kira belum? udah Masih di jelas. mute Yuni. Ada apa Yuni? Yuni Ini tanya ya, apa? Pak. Bukan, Pak. Saya mau izin, Pak. Nanti minggu depan saya mau tunjukin hasil. Maksudnya mau diperiksa gitu, Pak. Sorry, asik ya. Ya kita akan muter ya. Jadi Ya, jadi besok Panji 1 jam, Yuni 1 jam. Minggu Kemudian depan. Ikut depan tuh, Bu. berikutnya Happy dan Daniel. Muter gitu. Baik, sip, Bu. keren. Muter terus. Sampai Oke. jadi. Draftnya apa? Paper sudah bisa dikirim, nanti sekalian kita perbaiki tulisan-tulisannya. Semakin cepat semakin baik. Ya, paling tidak sekalipun belum protesis, mungkin sebagai luaran kuliah kan bagus. Gitu Pak, karena itu juga ada kok publikasi luaran kuliah, itu bisa. Boleh, itu udah bisa jadi paper itu masing-masing. Lokal enggak apa-apa, Sinta 2, Iya. Sinta 3, Cinta 2 dalam bahasa Inggris, Cinta 3 aja. Oke, good. Saya kira cukup begitu Pak Surya. Ya, boleh. Saya jam 9 biar ada ketemuan. Ada Oke. pertanyaan lagi? Bu, absennya Tidak ada, Pak. Apa? Gimana Yuni? absennya sudah dibuka ya, Bu? Hah? Apa? Absen Bu Hana. Oh, sudah saya. Oh, baik, saya belum. Sudah saya generate semoga. Di tempat Bu Hana ya, bukan aku. Ya. Oke, begitu Happy, Panji, Daniel, Yuni. Saya kira itu saja ya. Cukupkah? Anda ada pertanyaan? Belum, Bu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan saya langsung japri ke Bu Hana atau ke Pak Daru nanti. Oke. Salam sehat. Oke. Selamat bobo. Terima kasih, Pak. Selamat malam semua. Sehat-sehat. Salam Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Salam, teman-teman. Mari.